Sebelum menonton, mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun ucapan ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menampilkan video makanan awesan dari ikan yaitu pepes. Perkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Saladani, Saya Muhammad Yusa. saya Fani Azala. Saya Haikal Febrian. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan video kami. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari video kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke cara pembuatan empek-empek yang lezat dan bergizi. Baiklah, bahan untuk membuat adonan 1 kg daging ikan tenggiri, kakak merah ataupun gabus, 850 gram tepung tapioka, 500 ml air, 6 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 2 sendok makan gula, 2 butir telur, 125 ml minyak goreng, 2 sendok makan garam, 1 sendok makan kaldu jamur ataupun kaldu lainnya, 150 gram tapioka, 3 sendok makan minyak, 1 sendok makan garam. Selanjutnya, bahan untuk membuat cuko: 500 gram gula jawa, 100 ml air, 500 ml air, 1 sendok makan asam jawa, 4 buah cabai keriting, 8 buah cabai rawit atau sesuai selera, 8 siung bawang putih, dan setengah sendok makan garam. Cara membuat empek-empek yang lezat dan bergizi. Di video kali ini kita akan membuat makanan yang jadi favorit banyak orang. Bikin sendiri bisa lebih puas makannya. Rasanya enak banget, bisa jadi ide jualan laris di tengah pandemi gini. Pertama, siapkan daging ikan giling. Aku pakai ikan tenggiri. Ini bisa diganti pakai ikan kakak merah, tuna atau gabus. Karena ini masih filet ya, ini jadi akan aku giling menggunakan chopper Mito CH200. Seperti ini hasilnya yang udah digiling. Jadi ini akan aku tunjukkan kalau kita campur semua bahan menggunakan tangan. Dalam wadah yang besar, masukkan daging ikan giling. Tuangkan air sedikit demi sedikit dan campur hingga rata. Ini kita campur menggunakan tangan. Gunakan tangan yang bersih pastinya. Sebenarnya ini bisa dilakukan menggunakan stand mixer atau chopper yang besar. Tapi kalau nggak ada mixer atau chopper, pakai cara tradisionalnya seperti ini. Daging ikannya kan masih nyatu ya, jadi kita pisahkan dengan gerakan meremas dan campurkan dengan air hingga homogen atau tercampur rata. Udah rata, selanjutnya aku akan lanjutkan menggunakan spatula. Masukkan bawang putih yang udah dihaluskan, kaldu bubuk, aku pakai kaldu jamur. Kalau mau pakai micin silakan aja. Masukkan gula pasir, telur, dan minyak goreng. Ingat ya teman-teman, garamnya jangan kita masukkan di sini, nanti kita masukinnya agak belakangan aja. Aduk hingga tercampur rata. Udah tercampur rata, baru sekarang kita masukkan garamnya. Garamnya ini bisa mengeluarkan air yang udah kita campurkan dengan ikannya tadi dan juga cairan yang terkandung di daging ikannya sendiri. Jadi karena itu kita taruhnya belakangan, karena itu nanti bakalan bisa ngaruh juga ke kekenyalannya nanti. Kalau udah tercampur rata garamnya, sekarang kita masukkan tepung tapioka sagu tani. Di sini aku campurin lagi pakai tangan biar gampang. Ingat ya teman-teman, ini bukan mengulen ya, tapi kita campur sampai menyatu. Cukup sampai menyatu aja. Ini jangan lama-lama. Kita lakukan gerakan menuju ke tengah atau dalam sambil memutar mangkuknya.
udah menyatu seperti ini udah tercampur rata, udah homogen dan teksturnya lebih lembut. Ini bukan kebanyakan tepungnya gitu. Selanjutnya siap untuk dibentuk. Di alas datar taburi dengan tepung tapioka secukupnya aja. Ambil adonan, letakkan di alas datar dan tinggal dibentuk sesuai selera aja. Usahakan tepung tapiokanya itu cuma melapisi bagian luarnya aja, biar kita mudah ngebentuknya. Ini aku buat bentuk silinder memanjang atau biasanya disebut lenjer, dan juga bentuk bulat. Silakan dibuat apa aja sesuai selera kalian masing-masing, kayak misalnya kapal selam yang ada isi telurnya kalau mau. Dan ini dia udah selesai dibentuk semua. Setelah dibentuk bisa langsung direbus biar bentuknya nggak gepeng-gepeng gitu. Tapi ini aku bentukin dulu semuanya, soalnya mau aku hitung. Seharusnya setelah kalian bentuk itu langsung aja direbus biar bentuknya itu tetap bagus ya. Sekarang kita didihkan air, masukkan garam dan juga minyak goreng. Rebus dan biarkan hingga mengapung. Tunggu selama sekitar 15-20 menit atau sampai benar-benar matang ke dalam-dalamnya. Nah, kalau udah matang, ini kita tiriskan aja. Kemas di box atau wadah. Ini udah aku kemas di box dan udah dibagi sesuai porsi keluarga. Jadi kapan aja mau goreng tinggal ambil aja dari kulkas. Sekarang kita buat cukonya. Dalam blender atau chopper, masukkan bawang putih, cabai keritingnya opsional, cabai rawit, lebih baik lagi kalau pakai yang warna hijau. Masukkan air, kemudian proses hingga halus. Ini udah halus ya, kita sisihkan sebentar. Hidupkan kompor. Dalam panci kita masukkan air. Kemudian gula jawa atau gula merah yang sudah diiris-iris. Usahakan menggunakan gula merah atau gula jawa yang warnanya lebih gelap ya, supaya hasilnya lebih kental. Aduk rata. Kemudian masukkan garam, asam jawa, dan aneka bumbu yang udah kita haluskan sebelumnya. Aduk rata, masak sampai mendidih dan lebih kental. Jangan lupa koreksi rasanya. Nah, ini udah cukup ya, kita matikan kompor aja. Selanjutnya saring terlebih dahulu. Kalau udah siap untuk digunakan, ambil pempek yang udah kita buat sebelumnya, goreng aja sampai kecoklatan. Kalau udah kecoklatan, angkat dan tiriskan. Potong sesuai selera. Beri kuah cuko dan juga timun iris. Siap untuk disajikan. Ini benar-benar mantep banget, rasanya enak sekali. Kalian bisa buat sendiri di rumah dan bisa banget untuk dijual. Selamat mencoba ya. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kisah inspiratif tentang makanan. Kami mengambil kisah inspiratif pendiri KFC dalam mengembangkan makanannya. Hampir semua orang sukses pernah mengalami kegagalan. Mungkin bukan cuma pernah, melainkan sahabat dari kegagalan itu. Begitulah yang dirasakan oleh Colonel Sanders, pendiri KFC, yang resepnya dulu ditolak oleh 1008 restoran. Simak video berikut ini. Colonel Sanders lahir di Henryville, Indiana, Amerika pada 9 September 1890 dengan nama asli Harlan David Sanders. Dia berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya adalah seorang petani yang meninggal dunia ketika Sanders berusia 6 tahun. Oleh karena itu, sang ibu harus menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja di pabrik pengalengan tomat.
Ketika sang ibu bekerja, Sanders kecil harus mengurus saudara-saudaranya, melakukan pekerjaan rumah, dan memasak untuk keluarga kecilnya itu. Dari sinilah bakat memasaknya itu muncul. Pada usia 13 tahun, Sanders kecil memutuskan pergi dari rumah karena tidak tahan dengan perlakuan sang ayah tiri. Dia terpaksa putus sekolah dan harus bersusah payah bekerja sebagai buruh tani. Singkatnya, di tahun 1906, dia kemudian pindah ke New Albany tempat sang paman dan diberikan pekerjaan sebagai kondektur kereta api. Tak berselang lama, demi bertahan hidup, pada usia 15 atau 16 tahun, Sanders nekat memalsukan identitasnya untuk mendaftar di Angkatan Darat Amerika, kemudian bertugas pada misi militer ke wilayah Kuba. Pasca misi militer itu, pada tahun 1907, Sanders kemudian kembali untuk mencari pekerjaan baru. Pekerjaan apapun dia ambil, asalkan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia sempat bekerja sebagai montir di sebuah bengkel, kemudian beralih menjadi petugas kebersihan kereta api, lalu beralih lagi menjadi petugas pemadam kebakaran. Sifat Sanders yang agak keras membuat dia sering terlibat konflik pada saat bekerja, yang selalu berakhir dengan pemecatan. Merasa selalu gagal dalam pekerjaan, Sanders kemudian memilih untuk mengambil pendidikan di bidang hukum, lalu dia bekerja sebagai pengacara. Nampaknya, profesi itu juga tidak bersahabat untuk dia. Tak bertahan lama, reputasi bidang hukumnya hancur tak bersisa ketika dia terlibat cekcok dengan kliennya sendiri. Cerita tentang Sanders berlanjut ketika dia memutuskan untuk bekerja sebagai agen asuransi, namun sekali lagi dia gagal dan mencoba peruntungan sebagai agen keuangan. Merasa bosan sebagai pekerja, Sanders memiliki rasa percaya diri yang cukup tinggi untuk menjadi seorang pengusaha. Sempat berhasil pada bisnis kapal feri, dia kemudian gagal dan terpaksa bangkrut ketika merintis sebuah perusahaan lampu. Singkat cerita, Sanders memutuskan untuk pindah ke kota Kentucky, dan di sana dia dipercaya untuk mengelola sebuah bengkel. Naas, kisah Sanders menjadi sangat menyedihkan ketika pada tahun 1930, krisis keuangan yang melanda dunia memaksa bengkel yang dikelolanya mengalami kebangkrutan. Lagi-lagi dia bertemu dengan sahabat karibnya, yaitu kegagalan. Beruntung, di tahun tersebut perusahaan Shell atau perusahaan bahan bakar menawarkan Sanders sebuah lahan untuk disewa secara gratis dengan sedikit pembagian komisi. Tanpa berpikir panjang, akhirnya dia sepakat untuk mengelola itu dan sedikit demi sedikit kembali ke passion utamanya, yaitu memasak dengan cara membangun sebuah restoran di kawasan SPBU tadi. Restoran inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya KFC. Bukan tanpa rintangan, pendirian restoran itu diwarnai dengan persaingan bisnis yang sangat ketat ketika seorang bernama Stewart merasa tidak terima dengan banyaknya pengunjung SPBU dan restoran milik Sanders. Mereka terlibat baku tembak dan menewaskan seorang pegawai Sanders sehingga Stewart dihukum bersalah dan masuk ke dalam penjara. Akhirnya, bisnis Sanders menjadi semakin laris karena dia tidak memiliki pesaing lagi. Pada tahun 1935, Gubernur Kentucky saat itu yaitu Mr. Rabi Lavon memberikan gelar kehormatan berlabel kolonel karena kelezatan masakan milik Sanders. Kemudian dia beruntung pada tahun 1939, seorang influencer makanan yaitu Mr. Duncan Hines menuliskan pengalaman baiknya ketika mencicipi ayam goreng Sanders ke dalam sebuah buku, sehingga restoran ini menjadi semakin terkenal. Berlanjut ke tahun 1940, Sanders yang sudah tidak lagi muda berhasil menyelesaikan resep rahasia restorannya dengan menggunakan penggorengan ayam bertekanan, di mana proses memasak bisa dilakukan dengan lebih cepat. Pasca resep itu tercipta, ternyata tidak serta-merta memberikan Sanders kesuksesan, melainkan dia harus gigit jari karena menutup restorannya akibat kondisi yang tidak kondusif pada saat Perang Dunia Kedua. Cerita Sanders berlanjut di tahun 1952. Dia percaya diri untuk mewaralabakan resep rahasianya kepada sebuah restoran bernama Harman Cafe, dan muncullah untuk pertama kali istilah Kentucky Fried Chicken. Omset restoran milik Harman naik drastis, dan resep KFC mulai dilirik oleh restoran-restoran lainnya untuk diwaralabakan lagi.
Namun, kondisi ini ternyata tidak membuat Sanders gembira, karena keuntungan yang diterimanya terbilang sangat kecil, sehingga dia memutuskan untuk keluar dari kerjasama itu. Pasca keluar, Sanders berusaha membangun bisnisnya secara mandiri, dengan menawarkan lagi waralaba olahan ayamnya kepada restoran-restoran lainnya. Tetapi, Sanders tidak seberuntung percobaan waralaba yang pertama. Tercatat, dia selalu ditolak ketika menawarkan resep olahan ayam gorengnya. Dia mondar-mandir, door to door, hanya untuk menawarkan resep rahasianya yang diyakini sangat enak. Dia terus berusaha berkelana mencari restoran demi restoran, pantang menyerah, dan akhirnya pada percobaan ke-1009, olahan ayam goreng ala Sanders berhasil diterima. Bayangkan, dia ditolak oleh 1008 restoran. Sanders menuai kesuksesan besar. KFC diterima oleh kalangan masyarakat dan terus berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Kesuksesan yang didapatkan Sanders adalah proses panjang dari perjalanan hidupnya yang tidak mudah. Dia tidak pernah gengsi berprofesi sebagai apapun, memiliki tekad yang kuat untuk mencapai cita-citanya, dan dia tidak pernah menyerah walaupun usianya tidak lagi muda saat merintis KFC. Perjalanan Sanders yang sangat inspiratif ini harus terhenti di usia 90 tahun, ketika dia terdiagnosis memiliki penyakit leukemia akut dan meninggal pada Desember 1980. Sampai dengan hari ini, sosoknya sangat legendaris, masih selalu menjadi ikon utama dari KFC. Resepnya pun banyak dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Demikianlah kisah dari Kolonel Sanders, sang pendiri Kentucky Fried Chicken. Matur tampiasi sudah menonton video ini. Semoga dapat memberikan inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video yang kami sajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.